BBDAS, HL Krueng Aceh, dan juga teman-teman dari KPH ya, Dinas Kehutanan Provinsi dengan KPH-KPH-nya dan juga kelompok tani nih. Sementara dari ini dulu Pak Udin, Pak Samsudin, ini beliau ini Kepala Seksi apa Pak ya? RHL ya? RHL, Seksi RHL. Pak Udin, kita ini di mana nih? Kita posisi ada di Desa Kutuk Ramil, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Pak. Itu ya. Ini merupakan salah satu lokasi RHL di KPH wilayah 3, Pak. Begitu dari target yang 889 hektar. Itu di sini ada luasan 85 hektar, Pak. 85 hektar. Sebagai pelaksana swakolola itu tipe 4. Langsung dengan kelompok itu namanya RB Pulo, Pak. Seperti itu. Ini dasnya das apa? Dasnya Jambu Aye. Jambu Aye ya. Memang das prioritas ya. Das prioritas ya. Ada 20 das prioritas, Pak, di Krueng Aceh, termasuk salah satunya das Jambu Aye. Jambu Aye ya. Pak Udin, ini 85 hektar ya. Ditanam apa aja nih? Untuk di sini, Pak, jenisnya itu durian, aprikot, dan jengkol, Pak. Memang jenis itu yang dipilih ya? Ya, itu kita merupakan ini karena ini swakelola, jadi secara pelaksanaannya itu dipersiapkan atau direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok, Pak. Jadi ini murni keinginan daripada kelompok yang mudah-mudahan harapan untuk memulihkan lahan atau meningkatkan produktivitas lahan, insya Allah mungkin akan terwujud, Pak, dengan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok yang ada di KPH, khususnya di KPH wilayah 3. Termasuk bibitnya yang bikin kelompok ya? Iya, Pak, termasuk bibitnya dari kelompok juga, Pak. Kami sepenuhnya tersampaikan kepada kelompok seperti itu, Pak. Pak Musda, Pak. Pak Musda. Pak Musda ya? Iya, iya. Bapak ketua kelompok bendahara, Pak. Oh, bendahara ya? Iya, bendahara Kelompok ya. Tani Hutan Rebe Pulo. Kelompoknya namanya apa, Pak? Kelompok Tani Hutan Rebe Pulo, Pak. Kelompok Tani Hutan Rebe Pulo. Rebe Pulo, ya. Berapa anggotanya, Pak, kelompoknya? 71 orang, Pak, 71 anggota. orang? Iya, Pak. Semua terlibat di 85 hektar ini? Semua, Pak. Semua terlibat. Alhamdulillah yang 71 masuk semua ke lahan yang anggota kelompok, Pak. Gitu ya. Terus kemarin kan dilaksanakan dengan bantuan BBDAS ini. Sistemnya gimana? Sistem kerjanya gimana tuh? Swakelola, Pak. Swakelola ya, dikerjakan langsung oleh kelompok, Pak. Mulai dari pembibitan, penanaman, pembersihan lahan itu dilaksanakan oleh kelompok, Pak. Gitu ya. Iya. Terus sistem pembayarannya gimana tuh? Langsung gitu atau langsung ke konto-kon? Langsung, Pak. Jadi ya, pembayarannya untuk pola yang swakelola ini, jadi pembayaran ada 2 kali termin, Pak. Oh, gitu. Jadi Ya? 50% Tahap pertama. Ya. Posisi udah dipertanggungjawabkan, insya Allah ini udah menanam, Pak. Nanti insya Allah Diberi kan uang muka dulu biasanya kan? uang muka, Iya, Pak. iya, Pak. Diberi uang muka dulu ya. Kita tanangani dokumen kontrak, akan diberikan uang muka. biaya sebesar 50% dari total, Pak, untuk total P0. ya. Untuk di P0. Terus setelah fisiknya berapa persen? Dipertanggungjawaban dulu, setelah nanti ditanam, nanti baru dinilai dan nanti dibayar yang 20%, Pak. Insya Allah mungkin nanti di awal November atau minggu pertama kita udah insya Allah melakukan penilaian, Pak. Kita juga bersekolah dengan tipe 1 dengan Universitas Syekh Kuala, insya Allah. Perlu tambahkan mungkin, Pak, setiap kelompok kita didampingi oleh pendamping yang merupakan ASN atau pegawai dari KPH yang bersangkutan, Pak. Pak, sejauh ini ada masalah nggak? Kesulitan nggak? Kan medannya kayak gini ya. Kesulitan ada, Terus Pak. kampungnya jauh. Jauh Seberapa semua, Pak. jauh dari sini? Dari sini 5 kilo, 9 kilo, Pak. Jauh Oh, dari gitu. lokasi tanam ke kampung. Yang kesulitan yang dirasakan kelompok itu, Pak, salah satunya distribusi bibit, Pak, ke lahan tanam. Itu sangat sulit, Pak. Seperti yang Bapak rasakan tadi. Persemaiannya nggak dekat sini? Dekat juga, Pak, di pinggir jalan, Pak. Itu diangkut ke atasnya. Iya, Pak. Distribusi bibit dari penangkar ke sini yang agak sulit, Pak. Yang kedua ada di sini hama, Pak, hama babi sama hama ternak, karena di sini kan areanya tidak semua dipagar, Pak. Jadi ternak itu kadang dia masuk ke lahan perkebunan warga gitu, Pak. Itu untuk kendala untuk di sini itu aja, Pak. Tapi bisa diatasi ya soalnya. Sementara ya kita atasi dengan seadanya lah, Pak, kan. Misalnya kita membuat ajir 4
4 ajir di satu pohon itu Pak, supaya tidak diganggu. Ya? Iya, sama hewan-hewan apa babi atau lembu, sapi gitu Pak. Terus pembagian kerjanya gimana dengan kelompok itu? Apakah ada juga misalnya dijagain gitu? Kita ini untuk kelompok Pak, alhamdulillah terlibat semua, karena ini untuk pelaksananya istilahnya yang punya kebun sendiri Pak. Ya, jadi di sini kita ada istilahnya penjagaan itu ada nanti dijaga oleh punya kebun sendiri Pak. Oh gitu ya? Iya. Berapa luasnya itu satu orang? Ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Oh nanti gitu Pak, ya luas itu perorangan tanggung jawab peta yang di iya Pak pemiliknya ya. Oke. Sekarang dengan Pak yang mewakili KPH ya? Pak Yasar. Mewakili KPH juga ini ya? Siap. Bapak itu pegawai KPH berarti ya? Siap Pak. Oh gitu ya, keterlibatan KPH di sini sebagai pendamping ya. Tugasnya apa Pak? Pendamping? Penyuluh kehutanan kita Pak, dari penyuluh kehutanan. Apa saja? Mengawasi rekanan Pak kelompok tani hutan dalam kegiatan RHL Pak. Oh gitu ya. Siap. Jadi kelompok ini juga dulu terbentuknya juga dibina oleh ya, mestinya oleh KPH atau sejarah kelompoknya itu dulu dibina dari Iya Pak, terbentuknya kelompok pada tanggal 1 Maret, dikukuhkan pada tanggal 11 Maret juga. Oh gitu. Dan dikukuhkan oleh KPH Pak. KPH ya. Siap. Jadi KPH ini memang pembinaan kelembagaannya ya, yang pertama ya. Terus sejauh ini kan kantornya Bapak kan jauh ya. Siap Pak. Kalau pendamping itu tinggalnya di mana sih? Saya tinggal di Takengon Pak, di kota Pak. Ya. Siap. Terus gimana ngawasinya pendampingannya? Secara periodik datang ke sini gitu ya? Kadang kita datang kemari Pak, mengawasi. Nanti di pondok kerja juga kadang kita ada istirahat, ada berbincang-bincang Pak kan. Oh gitu. Terus kalaupun nanti mungkin dengan kendala mungkin cuaca hujan, kita hanya bisa monitor aja gitu Pak. Oh gitu. Siap untuk meninjau mendeteksi kawan-kawan kelompok tani perkembangan yang udah dilakukan di lapangan Pak. Gitu ya. Siap. Oke. Ini dengan Bapak siapa nih? Pak Edi Pak. Pak Edi ya. KPH 2. Saya KPH 2 Pak. KPH 2, Kebetulan ya? kalau ini wilayah KPH 3. Oh KPH 3 ya. Pak, ini kan program rehabilitasi hutan yang dilaksanakan oleh BPDAS ini kan langsung ke kelompok gitu ya, karena memang mungkin kegiatannya kecil-kecil dan ya memang ada arahan ya untuk swakelola. Terus sekarang peran KPH seperti apa Pak nanti dengan kegiatan-kegiatan RHI, sejauh mana peran KPH itu? Di samping pendamping ya? Ya, peran KPH ya secara ini saya pendamping juga orang KPH kebetulan Iya, kan. Jadi mendampingi kelompok baik secara teknis maupun administrasi lainnya gitu kan, kita membantu apa yang kekurangan. Juga istilahnya masuk KPH juga dalam seleksi penentuan tempat lokasi. Lokasi ya. Oh, jadi lokasi KPH dari KPH ya. Usulan dari KPH kita Dari usulkan KPH, ke ya. ini, kita lakukan verifikasi bersama BPDAS segala macam, kita tinjau lapangan layak, baru kita ini kan ke ini. Terus nanti kan serah terima ya Pak ya, tahun ketiga ya. Tahun ketiga Pak. Apakah KPH juga ikut dalam penilaian nanti terlibat ya Pak? Kan nanti kan akhirnya kan legitimasi berhasil dari kan nanti KPH ya. Biasanya kalau di tahun ketiga nanti begitu setelah selesai pekerjaan kan ada penilaian terakhir. Penilaian terakhir juga ada unsur KPH, ada unsur dinas juga biasanya diterlibatkan di situ. Ya. Nanti dari kelompok biasanya diserahkan ke PPTK, itu BPDAS nanti ke kepala BPDAS kepala ini, baru diserahkan lagi ke kepala KPH untuk pembinaan selanjutnya. Seperti itu Pak. Terus di samping kegiatan yang dari pusat ya Pak, kalau KPH punya program juga nggak rehabilitasi hutan? Khusus untuk KPH nggak ada Pak, kita hanya menunggu istilah kegiatan dari pusat, karena dalam kawasan hutan itu kewenangannya di pusat. Nah, di luar kawasan hutan itu baru kewenangannya provinsi. Dan untuk provinsi sendiri kebetulan dana untuk RHL-nya pun sangat terbatas. Berarti rata-rata hanya bantuan bentuk bibit banyak Pak. Terima kasih banyak nih informasinya dari lapangan langsung ini. Jadi teman-teman, ini kita di lokasi yang betul-betul lokasi tanaman hutan lindung ya. Jadi tadi jalan dari jalan itu berapa kira? Setengah jam ada?
Nggak sampai ya? Sekitar ya. Kurang lebih setengah jam ya, lumayan jalannya naik. Ini untuk menunjukkan bahwa memang menanami hutan lindung itu ya beda dengan menanami hutan kota ya Bu. Tapi tanahnya subur sini ya. Baik, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.